A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Tak lupa puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menganalisis kelangkaan. Saya harap teman-teman masih semangat dalam mengikuti mata pelajaran ekonomi bisnis. Menganalisis kelangkaan. Nah, masalah ekonomi ini terjadi karena keberadaan kelangkaan. Nah, di sini mencontohkan petani jagung. Petani jagung ini mengombinasikan 3 faktor produksi. Pertama, lahan berupa tanah, terus benih jagung, dan pupuk yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, di sini berapa banyak jagung yang dihasilkan tergantung pada ketersediaan faktor produksi tersebut. Pengertian kelangkaan. Ada yang tahu tentang pengertian kelangkaan? Kelangkaan atau langka itu jarang ya. Jarang atau dalam bahasa Inggrisnya scarcity. Artinya kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan kebutuhan manusia tersebut tidak terbatas. Dalam kelangkaan itu terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber daya ekonomi bersifat terbatas. Terus kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata ketika manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kemudian kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, tingkat keseringannya. Yang pertama, kebutuhan primer. Ada yang tahu tentang kebutuhan primer? Jadi kebutuhan pokok apabila tidak mendapatkan hal tersebut, maka akan berbahaya. Contohnya seperti makan. Apabila kita tidak makan, nanti akan sakit. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan hanya pelengkap. Jadi pelengkap kita. Contohnya seperti alat transportasi untuk sebagai penunjang nih. Peralatan rumah tangga itu kebutuhan sekunder. Yang selanjutnya kebutuhan tersier. Artinya kebutuhan yang mewah. Contohnya mobil mewah, apartemen mewah, motor mewah, itu kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjek atau yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan umum. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kebutuhan per individu itu berbeda-beda. Contohnya, seorang petani membutuhkan cangkul. Tidak mungkin sama dengan seorang pelaut. Jadi, seorang pelaut membutuhkan
Atau misalkan seorang guru membutuhkan alat tulis dan buku, tidak mungkin sama dengan seorang petani yang membutuhkan cangkul. Selanjutnya kebutuhan umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, jaringan listrik. Nah, selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Artinya yang memang kebutuhannya sekarang gitu. Kalau tidak makan, orang maka akan sakit. Yang selanjutnya kebutuhan masa depan atau masa mendatang. Contohnya, orang tua kalian menabung agar kalian bisa sekolah. Nah, jadi di sini kalian bersyukur gitu. Bisa mengenyam pendidikan SMK. Kenapa bisa bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Contohnya teman kalian nih dari semasa SD, ada berapa orang yang bisa kuliah, bisa sekolah SMP. Terus dari teman SMP kalian ada berapa orang yang bisa kuliah, bisa sekolah SMK. Otomatis kan semakin berkurang. Tidak mungkin dari 10 orang itu akan tetap menjadi 10 orang. Mungkin, cuman jarang. Pasti akan berkurang jumlahnya. Kemudian jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Nah, dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti pakaian, makanan, minuman, atau obat-obatan. Nah, kalau kebutuhan rohani itu erat hubungannya dengan kejiwaan seorang. Bagaimana ketika kalian agar bekerja lebih baik atau sekolah dengan lebih baik, motivasinya apa kalian sekolah agar lebih baik gitu. Seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, lingkungan. Jadi manusia itu hidup di lingkungan yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita berada di iklim yang dingin, maka orang tersebut menggunakan baju yang tebal. Yang kedua, agama. Kemudian agama itu merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan per individu. Sebagai contoh, mohon maaf, orang Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, tasbih. Sedangkan agama lain kebutuhannya berbeda, seperti itu. Yang ketiga itu adat istiadat. Sebagai contoh, masyarakat Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat. Nah, sementara masyarakat adat istiadat Sunda berbeda dengan adat istiadat orang Jawa. Itu juga mempengaruhi faktor kebutuhan. Kemudian kemajuan peradaban. Seperti contoh, pada masa lalu masyarakat cenderung berpakaian sederhana dan mengkonsumsi umbi-umbian ataupun ketela. Nah, sebagai penggantinya pada tahun 1980 sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas, telepon, rumah, dan surat. Nah, sekarang sudah canggih dengan adanya WA, smartphone. Kemudian barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini jenis-jenis barang dapat dibedakan dengan cara memperoleh tingkat kepentingannya, cara penggunaan, cara pengolahan, serta menurut bentuk dan sifatnya. Berdasarkan cara memperolehnya, barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contoh barang ekonomi antara lain
pakaian, aksesoris, dan peralatan elektronik. Barang non-ekonomi, barang bebas atau barang yang didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, udara yang kita hirup. Nah, berdasarkan tingkat kepentingan. Yang pertama, barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah atau sebaliknya. Misalkan sendal jepit, barang bekas, dan barang tiruan. Yang kedua, barang esensial. Artinya barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Permintaannya signifikan dan dipengaruhi pendapatan. Contohnya beras, gula, dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, bahan normal. Barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat atau sebaliknya. Baju, buku, komputer, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, barang mewah. Artinya barang yang berharga, mahal, dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya, ketika orang yang naik sepeda akan berbeda dengan orang yang memakai mobil mewah. Jadi barang tersebut barang mewah. Nah, selanjutnya berdasarkan hubung pemakaian. Barang substitusi atau barang pengganti, barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika beras harganya mahal bisa mengkonsumsi jagung atau singkong atau puasa. Yang kedua, barang komplementer atau barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama-sama dengan orang lain. Nah, contohnya kemeja dengan dasi, jadi berpasang-pasangan dan sebagainya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Nah, barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya tanaman pertanian, kayu gelondongan, bahan tambang, itu kan masih bahan mentah nih, bahan yang perlu pengolahan lebih lanjut lagi. Yang kedua, barang setengah jadi, barang hanya diproses pada tahap tertentu dan belum siap dikonsumsi. Contohnya seperti benang nih. Padahal kan kalau benang diproduksi atau di pakaian itu merupakan hasil dari benang yang diproduksi sedemikian rupa, sedemikian prosesnya. Kemudian barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan atau dikonsumsi, seperti baju yang kita pakai, sepatu, kemeja, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya berdasarkan bentuk dan sifat. Nah, dibagi menjadi barang tetap dan barang bergerak. Barang yang bersifat tetap dan tahan lama itu dinamakan barang tetap. Contohnya gedung, mesin pabrik, tanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap atau pemakaiannya pendek. Contohnya buah-buahan, sayur mayur, beras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk ini yang muncul setelah barang diubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, itu bisa diolah menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Jadi kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan letaknya ke tempat lain. Contoh, pasir di pantai atau kapur di gunung itu akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau nilai ekonomi yang lebih besar jika dipindahkan ke kota. Kemudian yang selanjutnya, kegunaan menurut waktu atau time utility. Jadi ketika digunakan tepat waktu, contohnya lagi nih, tabungan pendidikan. Ketika teman-teman mempunyai anak ingin disekolahkan
maka tabungan pendidikan itu salah satunya kegunaan waktu. Yang keempat, kegunaan milik atau ownership utility. Jadi kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Sebagai contohnya, ketika komputer yang ada di toko, ketika belum kalian miliki, maka kegunaannya belum maksimal lah. Tapi ketika kalian sudah membelinya, maka akan menjadi maksimal. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang menganalisis kelangkaan. Materi ini saya sampaikan berdasarkan buku yang berjudul Ekonomi Bisnis. Nah, penerbitnya ini Erlangga. Penulisnya Alam S. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.